Semua. Ya, hari ini kita membahas sesuai materi kita mengenai mengubah kalimat aktif ke pasif. Ya, lanjutan topik kemarin ini. Nah, di sini kita akan membahas 10 soal latihan pilihan ganda. Bagaimana mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat ya. Jadi judulnya active into passive sentence. Nah, kemarin kalau kalian sudah mendengarkan penjelasan saya mengenai bagaimana sih ciri-ciri kalimat pasif, di sini juga saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi langkah mengubah kalimat aktif ke pasif. Nah, formula singkat, kalau kalian melihat bentuk kalimat pasif itu hanya subjek ditambah to be ditambah verb 3. Ya, jadi to be inilah sebenarnya yang nanti diterjemahkan di. Kalau kata kerja ketiga ini tergantung, misalkan memakan jadi dimakan, meminum jadi diminum, mengerjakan jadi dikerjakan. Jadi to be ini harus kita sesuaikan dengan tense atau waktu dari kalimatnya. Nah, jadi langkah pertama kita harus melihat dulu kalimat tersebut tensesnya apa sih. Nah, untuk melihat tense harus melihat dulu kata kerja di dalam kalimat tersebut. Bisa juga kita melihat dari adverb of time, keterangan waktunya. And then bisa juga kita melihat dari kata kerja bantu atau auxiliary verb. Nah, itu langkah pertama ya. Jadi kita tentukan dulu tenses kalimat di aktif tersebut. Biar kita nanti tahu to be apa yang kita pakai. Oke. Langkah kedua itu kita mencari kata kerja di dalam kalimat aktif. Jadi di dalam kalimat aktif ini kita melihat kata kerja. Kata kerjanya ini yang nanti kita ubah menjadi ke bentuk ketiga. Dan ingat seperti yang saya bilang, bentuk pasif semuanya menggunakan verb 3. Jadi untuk itu kita harus memahami bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Setelah menemukan kata kerja yang tadi dan kita ubah kata kerjanya menjadi bentuk ketiga, langkah ketiganya apa sih? Nah, lihat di kalimat aktif tersebut siapa sih objeknya? Karena kalau membuat kalimat pasif, nanti objek di kalimat aktif itulah yang menjadi subjek dalam kalimat pasif. Contohnya, saya meminum anggur. Anggur diminum oleh saya. Jadi bukan saya diminum anggur. Kalau kamu tidak mengubah saya dan anggur posisinya, nanti menjadi pasif, saya diminum anggur. Salah berarti. Jadi anggurnya menjadi di depan untuk kalimat pasif. Anggur diminum oleh saya. Ya, jadi kita harus memahami dulu objek di kalimat aktif itulah yang menjadi subjek nanti di kalimat pasif. Oke. Nah, setelah itu objek di dalam kalimat aktif akan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Lihat contoh berikut ini. Aktifnya lihat ya. Sayanya di depan sebagai subjek. Saya ingat ciri-ciri bahasa Indonesia, kalimat aktifnya itu diawali kata kerjanya ya, awalan memakan. Saya memakan sebuah pisang. Pasifnya berarti pisangnya jadi di depan, lihat. Sebuah pisang dimakan oleh saya. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. I eat a banana. Ya. Lihat, untuk kalimat pasifnya, sebentar ya. Untuk kalimat pasifnya, banana-nya di depan. Lihat. Karena tensesnya ini adalah simple present. Dari mana taunya simple present, sir? Ini kan kata kerjanya bentuk pertama. Jadi kita ubah dulu. Kemana nih? Eat, ate, eaten. Nah, eaten inilah yang nanti kita gunakan untuk membuat kalimat pasif. Lihat ya. Pisang dimakan oleh saya. Banana. Lihat. Tadi kan subjek tambah to be tambah verb 3.
kita buat dulu verb tree-nya di sini. Berarti to be-nya yang belum ada. To be-nya sesuaikan dengan subjek. Di sini kan subjeknya sekarang benaina. Nah, sekarang karena ini simple present, berapa to be simple present? Ada 3 kan? Is, am, are. Karena di sini benaina, berarti to be-nya apa? Am, is, atau are? Is. Kenapa is? Karena sebuah pisang itu bendanya satu. Itu masuk ke kelompok it. Berarti a banana is eaten by me. Nah, by me-nya ini tanpa by me juga orang sudah paham. Sebuah pisang dimakan. Nah, biar lebih jelas kalimatnya by me. Nah, sebenarnya yang kita lihat ini adalah di sininya, guys. To be-nya sesuaikan dengan tensisnya. Karena tensis di sini simple present. A banana ini bukan pakai was, tapi is. Karena simple present. Kata kerjanya harus bentuk ketiga. Jadi seperti yang saya bilang tadi, langkah pertama kita harus mengetahui tensis kalimatnya. Kedua, kata kerjanya kita lihat, ubah ke bentuk ketiga. And then kita lihat objeknya. Karena objeknya itu yang akan menjadi sebuah pisang ini, yang di kalimat aktif ini, yang akan menjadi subjek di kalimat pasif. Lihat ya. Sebuah pisang di belakang untuk aktif, ini pasifnya sebuah pisangnya taruh di depan. Karena berubah menjadi di, memakan, dimakan. Seperti yang saya bilang, kalau kamu tidak mengubah posisinya, jadi kamu nanti membuatnya saya dimakan oleh pisang. Waduh, parah itu. Jadi langsung salah 100% kalimat. Nah, itu ya. Jadi kalau kita sebenarnya memahami bahasa kita, bahasa Indonesia, gampang banget loh mempelajari bahasa asing. Ya, khususnya kali ini kita mempelajari bahasa Inggris. Karena kalau di bahasa Jepang juga punya to be, yang namanya wa, partikel wa namanya. Contohnya, I am Gunawan. Kalau di bahasa Inggris kan am. Kalau di bahasa Jepang ana. Watashi wa, ya, wa, ya kan? Seprancis juga seperti itu. Je suis, suis-nya itulah jadi to be-nya. Ya. Jadi semua sebenarnya kalau kita mempelajari bahasa ada kesamaan, ya. Ada kesamaan tersendiri. Nah, langkah keempat setelah mengetahui objek yang tadi, baru kita membuat kalimat aktif pasifnya, ya. Jadi saya ingatkan kembali, bentuk sederhana dari kalimat pasif adalah subject plus to be plus verb tree. Ingat, to be-nya harus disesuaikan dengan tenses kalimat tersebut. Lihat, saya tunjukkan di sini. To be untuk simple present ada 3. Is, am, are. Kalau simple past, was, were. Kalau untuk future hanya ada 1 to be-nya, yaitu be. Ya. Karena nanti kalau untuk future pasti selalu di depannya diawali dengan will, ya. Ini saya garis miringin karena kita fokusnya di sini to be. Kalau been, nah itu untuk perfect karena nanti di depannya ada has atau have atau had, ya. Jadi ini harus selalu ada auxiliary ini yang di depan ini, ingat ya. Auxiliary yang di depan ini harus selalu ada. To be-nya apa? Ini to be-nya. To be-nya. Untuk perfect been. Ya. Simple present ada 3. Is, am, are. Ketika dia menjadi simple past, dia berubah menjadi 2 saja. Was dan were. Nah, continuous dia juga punya to be being. Ya, saya ulangi kembali. Saya ulangi dan ulangi. Biar semakin fasih ya. Oke, yang kedua mempelajari sedikit bentuk verb. Jadi verb kalau ditanya dalam bahasa Inggris hanya ada bentuk berapa? Ada berapa bentuk? 3, ya. Pak, kalau bentuk, sering orang bertanya, Pak, kalau bentuk ing itu masuk nggak sih? Ing itu tidak dikategorikan bentuk 1, 2, dan 3. Karena ing itu hanya muncul nanti di saat kita membuat kalimat continuous, atau ing itu nanti muncul ketika kita bertemu dengan gerund, ya. Gerund itu adalah kata kerja yang ditambah ing, posisinya menjadi kata benda. Nah, jadi paling
harus kita pahami adalah tadi to be dan verb 3. Jadi kita harus memahami dulu. Kalau verb 1 biasanya di kalimat itu kalau subjeknya she, he, it dia berakhiran s dan es untuk simple present. Sedangkan untuk I, you, they, we dia tidak pakai akhiran s dan es. Nah, bentuk kedua yang beraturan ini yang sering kita dengarkan dengan regular verb, ini bentuk kedua dan ketiga ini hanya ditambahkan ed saja, guys. Contohnya want, wanted, wanted. Need, needed, needed. Ya. Oke, kalau yang irregular verb ini memang harus kita hafal, guys, karena dia tidak punya bentuk tersendiri. Dia punya bentuk tersendiri, tidak hanya ditambahkan ed saja. Dan kata kerja ini yang sering muncul di ujian. Contohnya kita makan 3 kali sehari. Eat, ate, eaten. Ya, dia bukan eat it, ya salah. Kita minum berapa kali dalam sehari? Drink, drank, drunk, ya. Jadi, nah kata kerja ini yang sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari. Jadi yang ed ini jangan terlalu bukan jangan ya, artinya ed ini kan udah banyak banget vocabulary-nya yang kita sudah tahu ya. Coba ditambah dengan irregular verb, artinya kata kerja yang tidak beraturan. Ala bisa kan lah biasa, artinya ketika kita sering memakai kata-kata ini, kata kerja ini dalam kalimat, kita semakin ingat nanti, tidak menghafal ya. Karena kalau dulu di SMA guru hafal ya 25 sampai 30 kata kerja yang irregular verbs ya. Terus besok maju ke depan satu-satu, itu nggak bagus menurut saya. Jadi tidak ada keinginan tersendiri untuk kita, itu kan paksaan. Tapi kalau ada keinginan tersendiri dari kita untuk memahami kata kerja ini, untuk tujuan kita ke depannya, contohnya nanti kalau kita mau tes TOEFL, kalian nanti mau lulus kuliah minimal disyaratkan harus lulus 450 poin TOEFL-nya. Kalau kalian nanti continue to magister degree ke S2 minimal harus 500. Kalau kalian nanti mau keluar negeri melanjutkan pendidikan ataupun mau kerja itu pakai skor 500 sampai 550. Jadi kalau kita ada kemauan pasti bisa ya. Oke, itu bentuk verb 1, 2, and 3, and then kita harus tahu yang saya bilang tetap I, you, she, he, it, they, we. Tapi jangan kita hanya melihat terpaku kepada tulisan she, he, it. Karena kalau bendanya the man, orangnya satu, ini masuknya ke he. Jadi jangan bingung, saya kan taunya he. Kalau the man apa ya? Iya. Kamu tahu kalau setiap yang manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan jumlahnya satu orang itu maksudnya he. My uncle, my brother, your father, your teacher kalau gurunya laki-laki. She juga seperti itu. Orang yang berjenis kelamin perempuan dan jumlahnya satu orang itu masuk kelompok she. Mother, aunt, student, girl, woman, teacher. Gitu ya. It selain manusia tapi jumlahnya satu. Contohnya kucingmu, your cat. Pulpenmu, your pen, tapi bendanya satu ya. Nah, sedangkan kalau nanti bendanya sudah dua, benda dengan benda, benda dengan manusia, benda mati dengan benda hidup, pokoknya dua bendanya, mau hidup mau yang mati, itu jadi they. Ya. Sedangkan kalau we, yang kalau dalam bahasa Indonesia ada dua terjemahannya, kami dan kita. Selalu saya bilang, apa bedanya kami dan kita? Kalau kamu bilang kami, yang kamu ajak ngobrol itu tidak termasuk di kata kami tersebut. Tapi kalau kamu bilang kita, berarti yang kamu ajak ngobrol juga masuk di dalam itu. Jadi bedakan kami dan kita. Jadi ketika ada kata I digabung dengan pronoun lain, contohnya I and my friend, I and my sisters, I and my teacher, I and my cat, I and my book, itu sudah termasuk we. Jadi jangan hanya terpaku pada tulisannya. Ketika diubah she menjadi Naomi, kamu bingung ini Naomi masuk kemana ya? Jadi jangan bingung-bingung ya. Oke, jadi itu namanya pronoun. Baik.
Nah, sekarang kita langsung ke soal latihan. Mudah-mudahan yang saya jelaskan tadi sudah menambah pemahaman kamu bagaimana cara mengubah kalimat aktif ke pasif. Nah, di sini ada 10 soal, kita bahas satu-satu. Seperti yang saya bilang tadi, lihat kalimat aktifnya. Shakespeare wrote Hamlet. Nah, kita lihat dulu tensisnya apa di sini. Untuk melihat tensis tadi saya bilang lihat kata kerjanya atau adverb of time. Karena di sini kata keterangan waktunya nggak ada, tapi dari kata kerja wrote kan kita tahu. Berarti wrote ini adalah kata bentuk kedua dari write. Wrote. Bentuk ketiganya apa? Written. Nah, jadi Allah bisa karena biasa. Karena saya tahu, saya langsung bisa nuliskan. Ini yang nanti kita gunakan untuk bentuk pasifnya. Tensisnya nanti simple past. Ya. Di sini. Nah, Shakespeare subjek di kalimat aktif, objeknya Hamlet. Nah, objeknya berarti Hamlet. Hamlet itu adalah nama sebuah novel. Nah, kalau Hamlet berarti dia masuk ke pronoun apa? It. Karena kamu sudah tahu tadi simple past, berarti to be-nya ada dua, was atau were. Nah, karena di sini adalah it atau Hamlet, berarti to be-nya bukan were tapi was. Berarti kita pakai was. Nah, sekarang berarti yang saya bilang tadi, subject is to be D-nya yang mana pilihan kamu? Ayo. Di formula untuk pasif ya. Lihat. Yang mana? Subjeknya siapa tadi? Kan saya bilang tadi, Hamlet inilah yang menjadi subjek nanti ya. Berarti Hamlet di depan. Hamlet was written. Yang mana yang benar? Iya, yang nomor A. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Coba nomor 2. Nomor 2 ya. Coba. Wow. Ya. The University of California has accepted me. Yang mana di sini subjeknya, tensisnya lihat dulu guys. Ketika kamu sudah melihat has, have, had, ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga, ini namanya present perfect. Oke. Nah, kata kerjanya memang sudah bentuk ketiga, enak banget ya. Karena untuk membuat kalimat pasif kita memang harus adalah kata kerja yang beraturan hanya ditambah ed saja, sorry. Accepted. Ya, ya memang ini ya. Ingat ya. Universitas California telah menerima saya. Oke, objeknya siapa di sini? Saya, me. Me itu kan sama dengan I, ya. Oke, jadi to be-nya kalau I berarti karena di sini adalah perfect tadi, to be-nya apa guys? Been, ya. Tetapi sebelum ada been, ya, ada auxiliary-nya. Auxiliary-nya apa? Have, bukan has. Karena kalau has nanti itu she, he, it. Ini juga harus kamu pahami ya, teman-teman. Apa sih auxiliary tersebut? Nah, kalau untuk di perfect, auxiliary-nya ada dua, has dan have. Has untuk she, he, it, have untuk I, you, they, we. Nah, berarti di sini saya telah diterima berarti I have been accepted. Yang mana yang benar? Iya. Oke, sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke bagian oh ini terlalu kecil ya. Oh iya, sorry tadi ya. Nah, kita tadi ke sini ya. Yang nomor 1 kita lihat. Shakespeare menuliskan Hamlet. Hamlet ini adalah sebuah buku ya, atau novel. Berarti Hamlet dituliskan oleh Shakespeare.
Nah, berarti Hamlet was written by Shakespeare. Ya. Kenapa di sini was? Karena Hamlet itu maksudnya ke it. Ya. Nah, written adalah bentuk ketiga dari wrote. Oke. Nomor 2 tadi lihat, ini adalah perfect, has accepted, telah menerima, berarti telah diterima, berarti have been accepted. Kenapa di sini have sir bukan has? Karena subjeknya di sini I. Oke. Ke nomor 3 sekarang. Maaf ya, baru saya perbesar, tadi kecil berarti. Some books. Tom memberikanku beberapa buku. Oke. Sekarang apa yang diberikan? Buku. Saya diberikan, oke. Bisa 2 nanti di sini, guys. Karena objeknya ada 2. Yang penting kita harus paham dulu ya. Me and some books ya. Ini ada objek 1 dan objek 2. Boleh saya diberikan Tom buku-buku atau beberapa buku diberikan kepada saya oleh Tom. Boleh. Tapi kita lihat dulu. Tensisnya apa di sini? Gave berarti simple past. As tadi guys, to be yang digunakan adalah was atau were ya. Verbnya tadi gave berarti bentuk pertamanya give, kedua gave, ketiga given. Nah, given inilah nanti kita gunakan. Objeknya ada 2 tadi guys. Ya, kita tulis dulu. Bisa me, me-nya itu nanti menjadi I atau some books. Some books ini karena dia beberapa buku berarti they. Nah, kita lihat ya. Coba kita terjemahkan. Subject plus to be verb 3. Some books were, kalau some books berarti dia pakai were kan? Were given by Tom. Boleh. Beberapa buku diberikan. Coba ini. Saya diberikan beberapa buku oleh Tom. Saya I was given some books. I was given some books by Tom. Some books were given. I am given. I am langsung salah. Karena kita ini simple past berarti antara was dan were. Some book ini juga langsung salah. Ini bukan tenses yang diminta, bukan had given karena tenses di atas ini simple past. Berarti antara ini. Dua-duanya mana yang paling benar? Coba lihat ya. Kalau di sini gini. Some books were given by Tom, tapi nggak jelas siapa yang diberikan. Beberapa buku diberikan oleh Tom kepada siapa? Kurang jelas. Tapi kalau ini coba. Saya diberikan beberapa buku oleh Tom. Iya. Jadi kita memilih B, ya. Jadi lihat mana yang terbaik pilihannya. Kalau yang A memang benar strukturnya. Beberapa buku diberikan oleh Tom, tapi tidak jelas kepada siapa. Sedangkan di kalimat aktif jelas disebutkan ada me di sini. Ya, berarti yang benar adalah B. Baik, nomor 4 sekarang ya. No one has invited me. Lihat ya. Oh, kebesaran ini. Ya. No one has invited me. No one has invited John to the meeting. Tensisnya seperti yang saya bilang, kalau ada has atau have ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga, berarti dia present perfect. Kalau present perfect namanya juga perfect perfect, berarti to be-nya adalah been. Tetapi karena dia present, apa auxiliary-nya? Have atau has. Kita lihat dulu nanti subjeknya. Kalau subjeknya I, berarti pakai have. Kalau subjeknya she, berarti has. Verb 3, karena saya bilang di kalimat perfect, ini kata kerjanya memang sudah bentuk ketiga. Hanya saja kita harus tahu juga bentuk pertama dan keduanya. Yang beraturan berarti dia hanya ditambah ed ya. Invite, invited, invited. Siapa objeknya di kalimat aktif? John ya. John ini maksudnya ke he. Berarti he yang nanti di depan atau John ya. John. Tidak boleh diganti, John tetap.
John, karena ini John, berarti dia pakai has. Berarti John has, yang mana John has? Berarti antara A dan D. Langsung gampang, B dan C-nya kita buang. Ya, gini cara gampangnya. Has been invited. Has not been invited. Nah, karena no one, berarti tak seorang pun. Berarti yang benar adalah John has been invited to the meeting by no one. Ya, John has not been invited to the meeting. Jadi arti sebenarnya adalah John tidak diundang ke rapat tersebut. Berarti A yang ya, A yang benar. Ya. Oke. Oke. Nomor 5 ya. Nomor 5 kita lihat dulu tenses di kalimat tersebut apa, guys? Somebody stole. Ya, stole. Kalau kamu udah banyak kosakata, stole itu adalah bentuk kedua dari steal. Dan dari bentuk keduanya stole, bentuk ketiganya stolen. Stolen nanti yang kita gunakan. Tensesnya berarti simple past. Kalau tensesnya simple past, to be-nya ada dua. Was atau were. Tapi kita lihat dulu mana objek di kalimat aktifnya. Objeknya adalah my bag. My bag. Karena my bag ini tasnya satu berarti it. Jadi kalau my bag berarti to be-nya was. Berarti my bag was stolen. My bag was stolen. Ini langsung dapat nih. Meskipun dia tidak ada dibuat bye-bye-nya, guys, tapi ini kan benar. Sedangkan yang lain enggak. Jadi di sini hanya disingkat tas saya hilang atau dicuri. Ya, atau mau lebih jelasnya boleh kita tambahkan by somebody. Tapi kalau kamu tidak menemukan somebody-nya pun ini benar kalimatnya. Jadi jangan karena di atas ada somebody kamu harus ini salah nih, kok somebody-nya nggak ada. Jangan. Karena intinya sudah ada. Tas saya dicuri. Ya. Tapi yang di atas ini memang salah kan? Tas saya sedang dicuri. Tas saya telah dicuri. Tas saya sedang dicuri. Ya. Oke, ini yang benar. Was stolen. Karena ini simple past. Oke. Saya ke nomor 6. Aurel will eat the food. Guys, ini juga kita ketemu ilmu baru ketika sudah ada kata will. Ini pasti bentuk pertama kata kerjanya kan? Oke, sekarang ini tensesnya simple future ya. Simple. Akan kan? Akan memakan. Nah, verbnya eat. Apa bentuk kedua dari eat? Ate. Bentuk ketiganya yang akan kita gunakan eaten. Nah, objeknya siapa? The food. The food itu masuknya ke eat. Kalau dia eat, berarti to be-nya untuk future semuanya be. Tapi di depannya harus ada will. Ingat, untuk future gampang banget. Kita tidak harus bingung mencari yang mana sih be-nya. Karena semua subjek pakai be. Dan semua subjek pakai will. Berarti will be eaten. Gampang ya. Kalau kita sudah paham mah gampang banget. Berarti jawabannya adalah B. Will be eaten. Nomor 7. Oh iya, suara saya bintang lagi flu. Rahis is calling to the other members. Ingat, Pak, di sini ada to be. Tapi di sini ada juga verb ing. Berarti artinya to be-nya apa? Is. Berarti dia present. Nah, kalau sudah ada kata kerja ing berarti continuous. Berarti nama tensesnya apa? Present kan? Continuous. Verb 3-nya dari call apa, guys? Calls. Nah, karena objeknya di sini the other members. The other members berarti masuknya ke they. Karena di sini
To be-nya harus ada. To be untuk present apa? Is, am, are. Nah, karena ini berarti harus ada being. Being-nya tidak berubah, guys. Yang kita harus fokuskan adalah present-nya. Karena di sini they, berarti to be-nya adalah are. Berarti ini kita buang. Berarti jawabannya adalah siapa? The other members are being. Yang mana di sini are being? Nah, ada dua, are being called. The other members are being called. Ini dua-duanya benar. Kadang-kadang ada ini ya. Kalau ada seperti ini, A dan B-nya contreng ya guys. Artinya nanti pihak pemeriksa yang harus memeriksa ya. Are being called by. Iya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi A dan B-nya benar ya, tidak ada perubahan. Nah, nomor 8, kita ke nomor 8. Mana di sini tensesnya kita lihat mana had. Kalau ada had berarti past. Past perfect. Past perfect. Ingat kalau ketika perfect nanti sudah ada had, di sini juga harus ada had ditambah dengan to be-nya been. Udah gampang ya untuk perfect ya sama future. Karena untuk future juga will saja semua subjek dan tambah be. Kalau untuk past perfect juga seperti itu. Had semua untuk subjek adalah had ditambah been, semua subjek juga pakai been. Nah, sekarang kita tidak perlu ragu lagi, berarti objeknya kita udah dapat ya. Ini adalah objeknya, the information. Ini adalah objeknya. Sekarang verb 3-nya sudah verb 3. Ya, ingat kalau untuk perfect kata kerjanya memang sudah bentuk ketiga ya. Yang kita harus pahami bentuk pertama keduanya juga harus kita paham ya. Biar semakin banyak kosakatanya. Berarti jawabannya nanti the information had been received. Yang mana yang benar di situ? The information had been. Nah, ini yang benar. Ada had been-nya. Ya. Been-nya. Berarti yang benar adalah they had been received. Ya. Oke. Kita ke nomor 9. Ini juga gampang nih, has. Sudah ada kata kerja bentuk ketiganya. Lihat tensesnya karena ada has, berarti present perfect ya. Present perfect. Nah, kalau present perfect, kita selalu to be-nya been. Tapi sebelum been ada auxiliary have atau has. Kita lihat dulu siapa objek di sini. The president. Karena the presidentnya itu satu, berarti dia he atau she, terserah ya, he aja lah laki-laki. Berarti dia has. Ya, jadi pakai. Ya, jadi dia pakai has. The president has been. Nah, kata kerjanya memang sudah bentuk ketiga, shot. Berarti bentuk pertamanya adalah shoot. Berarti yang kita gunakan verb 3. Berarti presiden tersebut telah ditembak. The president has been shot. Yang mana? Ini. Di bagian C. Bagian D-nya salah. Karena dia had. Sedangkan ini adalah present perfect. Bukan past perfect. Oke, yang terakhir guys. Nomor 10. Mudah-mudahan semakin banyak contoh, semakin lebih paham ya. Kita ke nomor 10 sekarang, nomor terakhir. Lihat. Tensesnya apa di sini? Ini, lihat to be-nya present ditambah dengan kata kerja verb ing. Nah, verb ing. Berarti dia present continuous. Present continuous. Kalau present continuous, present to be-nya adalah is, am, are ditambah being nanti to be-nya. Tapi kita harus melihat ini.
Yang mana yang kita gunakan, is, am, atau are. Being-nya tetap. Jadi yang di depannya yang kita harus fokuskan ya. Nah, siapa objeknya? The math. Mata pelajaran matematika. Berarti kalau the math kan maksudnya ke it, bendanya satu, berarti pakai is. Guys, bukan am atau are. Berarti nanti kita ini kata kerjanya tadi apa? Learn. Nah, apa bentuk ketiganya? Learns. Learn. Oke, kalau dia ini bisa learn atau learns. Ada dua bentuk guys, ya. Ada yang bentuk regular, ada yang regular. Ya, terserah, sama saja sih sebenarnya ya. Oke, berarti the math is being learned. The math, iya. Karena dia harus pakai is bukan are. Karena pelajaran matematika itu satu, berarti bukan are, tapi is. Oke, ya mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini kalian lebih tahu lagi caranya mengubah kalimat aktif ke pasif. Sampai ketemu di lain waktu dengan topik yang baru. Thank you so much. And I do hope this material, this topic will be helpful for you to develop, to increase, and to add your vocabulary as well. Thank you so much. Bye.